Hadirin dimohon berdiri karena Ketua Umum Depina Soksi sudah tiba di tempat acara. Kita tunggu kehadiran beliau. Kita sama-sama melatihan yel-yel dulu. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Maju terus. Maju terus. Kurang semangat hadirin, maju terus. Dikepalkan tangannya di sebelah kanan, maju terus. Semua punya semangat yang sama, luar biasa. Soksi sebagai organisasi Trikarya Partai Golkar dan juga sebagai pendiri Partai Golkar, tentu kita ingin menunjukkan semangat kita semuanya demi kepentingan bangsa dan negara. Kita masih tunggu saudara-saudara. Bapak Ketua Umum Depina Soksi sedang mempersiapkan diri untuk hadir bersama di tengah-tengah kita semua. Mana semangatnya? Maju terus! Maju terus! Maju terus, pantang mundur. Kita sambut. Maju terus. Maju terus. Kita sambut dengan meriah Ketua Umum Depina Soksi, Bapak Muhammad Misbahun. Kepada hadirin semua dimohon untuk berdiri. Panji Soksi akan memasuki tempat acara. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada rekan-rekan media dan juru foto untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Sesaat lagi, segera Panji Soksi memasuki tempat acara. Kami harapkan kepada hadirin yang berada di tengah-tengah tempat acara untuk bisa menempati kursinya masing-masing.
Kami himbau kembali kepada seluruh peserta untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Panji-panji Soksi memasuki tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Umum Depinas Soksi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan yang telah berjasa untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat Jawa Barat, untuk Partai Golkar, dan untuk Depinas Soksi. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan Ikrar Pancadharma Karyawan oleh perwakilan dari Bakornas Fokus Makar, Saudari Edith Pingkan dan Saudara Denny Rizky Setiawan. Jalan. Jalan. Berhenti. Gerak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1945. 2. Kami karyawan Indonesia adalah pejuang pelaksana amanat penderitaan rakyat dalam membangun masyarakat karya yang sejahtera sebagai pengamalan Pancasila. 3. Kami karyawan Indonesia adalah pelopor pembangunan swasta yang mengutamakan kerja keras, tangkat, cakap, sederhana, dan jujur. 4. Kami karyawan Indonesia adalah ksatria yang berwatak setia kawan, utamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Kami karyawan Indonesia adalah kader bangsa yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, kejuangan. Karyawan Indonesia.
karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan berhasilnya cita-cita proklamasi 45 sebagai pengabdi pada Tuhan dan umatnya, berdharma, berbakti, beramal, berkarya dengan jujur ikhlas dan pamrih. Marilah membangun, mencipta yang baru, mencapai Indonesia Jaya. Berlandaskan azas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berjuang serta berkorban untuk rakyat bangsa negara. Mengemban amanah penderitaan rakyat, segera buktikan, segera wujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancangkan, kibarkan sang saka berwarna, mencapai Indonesia Jaya, mencapai Indonesia Jaya, mencapai Indonesia Jaya. Panji-Panji Soksi meninggalkan tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejenak kita akan menundukkan kepala seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bakornas Fokusmaker, Saudara Andi Muhammad Rizki. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam karya kekaryaan. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati kita seraya bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dan beberapa hari ke depan diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Izinkan saya untuk memimpin jalannya doa berdasarkan tuntunan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, di sore yang penuh harap dan hikmat ini kami bersimpuh dalam doa yang lirih, mensyukuri nikmat usia, kesehatan, dan persaudaraan yang Engkau anugerahkan tanpa henti, hingga kami dapat berhimpun dalam Rakernas dan Rapimnas Soksi yang ke-1 ini. Ya Allah, jadikan pertemuan ini bukan sekedar kumpulan kata dan suara, namun perjumpaan hati yang penuh dengan cinta untuk bangsa dan negara. Lembutkan tutur kami dalam musyawarah,
teduhkan jiwa kami dalam perbedaan arah. Ya Allah yang maha bijaksana, tuntunlah langkah pengabdian kami dalam semangat kekaryaan yang mulia, agar tangan kami tergerak untuk bekerja, agar pikiran kami terarah untuk berkarya, agar hati kami setia pada kepentingan rakyat Indonesia. Ya Allah, maha terang dalam gelap yang pekat, di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, kuatkan tekad kami membangun ekonomi yang adil dan bermartabat, jadikan demokrasi tumbuh inklusif dan humanis, merangkul yang lemah, menguatkan yang kecil, dan menghadirkan harapan bangsa seluruh lapisan masyarakat. Ya Allah, maha pemilik kebenaran, jauhkan kami dari perpecahan yang melemahkan, dari ambisi yang melupakan amanah, dari kata-kata yang melukai persaudaraan, dari langkah yang menjauh dari kebenaran. Satukan hati kami dalam semangat karya kekaryaan. Kokohkan barisan kami dalam cinta tanah air yang penuh keagungan, agar Soksi senantiasa hadir menjadi kekuatan, karya dan pengabdian, menjadi cahaya dalam perjuangan, menjadi peneduh dalam kebersamaan. Ya Allah, yang maha cinta dan kasih, berkahilah para pemimpin kami, sehatkanlah jasmani dan tenangkan hati mereka, lapangkan jalan perjuangan bangsa ini, jadikan Indonesia negeri yang damai, maju dan dirahmati. Akhirnya ya Allah, pemilik alam semesta, jika langkah kami benar, teguhkanlah. Jika hati kami mulai lalai, ingatkanlah. Jika perjuangan kami terasa berat, kuatkanlah. Dan jika semua ini adalah bagian dari ibadah kepadamu, maka terimalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para hadirin sekalian. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dengan semangat yang sama. Coba kita tes dulu semangatnya. Maju terus, maju terus, maju terus. Sudah semangat sekali ya. Kali ya, semangat para peserta Rapimnas dan juga Rakernas pada sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Selamat datang di acara ini. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Umum Depina Soksi, Bapak Muhammad Misbahun. Yang terhormat, para pini sepuh dan tokoh Depina Soksi, Bapak Ahmadi Nur Supit sebagai Ketua Dewan Pembina Soksi, Bapak Thomas Suyatno, Ketua Dewan Pertimbangan Soksi, Bapak Utoyo Usman, Ketua Dewan Kehormatan Soksi, Bapak Bomer Pasaribu, Ketua Dewan Pakar Soksi. Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Hatta. Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi. Bapak Aing ya katanya, oke. Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan.
pengurus DPP Partai Golkar yang hadir, para Ketua Umum Ormas Hasta Karya dan sayap Partai Golkar yang hadir. Kemudian yang kami hormati juga Sekretaris Jenderal Depina Soksi, Ibu Putri Komarudin, Bendahara Umum Depina Soksi, Bapak Bagus Adi Mahendra Putra, kemudian Ketua Harian Depina Soksi sekaligus Ketua Penyelenggara, Bapak TB Iman Aryadi. Yang kami hormati Bapak Daniel Mutakin, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Bapak Dev Laksono, sekaligus Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Bapak Ferdiansyah, kemudian juga Forkopimda Jawa Barat atau yang mewakili yang hadir ya. Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang hadir, EPG DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota, Ketua Panitia Pengarah Bapak Hakim Kamarudin, dan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Risman Pasigai, Ketua Depidar Soksi seluruh Indonesia, para Ketua Depicap Soksi Jawa Barat, serta tamu undangan yang berbahagia. Tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini, maju terus. Masya Allah luar biasa, senang sekali saya Sahrul Gunawan Dan saya Dian Permatasari akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Izin Pak Gub, Pak Wagub, kita jadi tuan rumah pelaksanaan acara ini. Jadi dari seluruh perwakilan ya 38 provinsi, Betul Depidar sekali, yang ada di Kak. Indonesia semua, kita harus ajarin bahasa Sunda. Iya, karena minimal para peserta ini bisa satu kata bahasa Sunda ya Kang ya. Iya betul, yang gampang aja deh. Apa tuh Kang? Sampurasun aja ya. Sampurasun. Sampurasun aja ya. Oke, kalau kita bilang sampurasun jawabnya rampes gitu ya. Oke, Baik. coba. Sampurasun. Ulang lagi ya, satu kali lagi ya Bapak Ibu. Sampurasun. Rampes. Ini Iya. adalah ucapan ya Kang. Halo, Betul. hai, selamat datang di Jawa Barat, di tanah Sunda. Betul. Supados Bapak Aing senang ya. Hirup Bapak Aing. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya, baik. Berikutnya, Kita akan menyimak bersama laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Rakernas 1 dan Rapimnas 1 Soksi tahun 2026. Kepada Bapak TB Iman Aryadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Depina Soksi, Bapak Isbahun. Yang saya hormati para Ketua Dewan Pembina Soksi, Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Nursupi. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Soksi, Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Soksi, Bapak Haji Utoyo Usman SH. Juga yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Soksi, Bapak Profesor Dr. Haji Bomer Pasaribu. Juga yang saya hormati Ketua Dewan Etik Bapak Hatta. Yang saya hormati
saya cintai Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi beserta Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Erwan. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golongan Karya 1 Provinsi Jawa Barat Pak Daniel Mutakin. Yang saya hormati Sekjen Depina Soksi Ibu Putri Komarudin, Bendahara Umum Depina Soksi Adi Mahendra Putra, dan juga yang saya hormati para Wakil Ketua Umum Depina Soksi yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati para Ketua Depidar Soksi se-Indonesia, para Ketua Umum Konsentrasi Soksi, Ketua Umum Lembaga Soksi, Ketua Umum Badan Soksi, termasuk juga yang saya hormati, saya cintai para Ketua Depicap Soksi se-Jawa Barat, juga yang saya hormati Ketua Pengarah Rakernas dan Rapimnas 1 Soksi, Bapak Hakim Kamarudin, Ketua Pelaksana Rispan Pasigai, sebagai Ketua OC dan seluruh jajaran Panitia Penyelenggara Rakernas dan Rapimnas 1 Soksi tahun 2026, juga yang saya cintai, saya banggakan seluruh kader Soksi se-Jawa Barat sebagai basis Soksi nasional berada di Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada satu untayan kata yang paling indah kecuali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat menghadiri satu acara momentum yang sangat bersejarah, yaitu adalah Rakernas dan Rapimnas Soksi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terlebih dahulu apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, unsur Forkopimda, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kegiatan ini sebagai forum konsolidasi organisasi, termasuk di dalamnya juga adalah evaluasi program kerja, termasuk juga penguatan ideologi perjuangan, serta bagaimana Soksi akan menyusun langkah strategis organisasi dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional. Oleh karena itu, seizin dari Ketua Umum Depinas, saya ingin menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, bahwa Rapimnas Rakernas ini dasar pelaksanaannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Soksi. Yang kedua adalah keputusan Dewan Pimpinan Nasional Soksi, dan yang ketiga adalah hasil rapat pleno. Tujuan kegiatan Rapimnas dan Rakernas ini yang pertama tentu memperkuat konsolidasi internal organisasi Soksi. Yang kedua adalah menyatukan visi dan arah perjuangan organisasi. Ketiga adalah menyusun pelaksanaan program kerja. Yang keempat adalah menyusun rekomendasi strategis organisasi ke depan. Dan yang kelima adalah memperkuat peran kader Soksi dalam pembangunan nasional. Yang keempat, waktu dan pelaksanaan. Ya, waktu dan pelaksanaan insya Allah dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat, yang semula jam 7, mohon maaf Pak Gubernur, agak maju jam 4, insya Allah akan kita selesaikan pada hari Minggu, tanggal 15 sampai dengan 17 Mei 2026. Tempat di Hotel Indigo, Kota Bandung. Tentu Kota Bandung ini dipilih Pak Gubernur, karena ini merupakan arahan dari Ketua Umum Depinas, karena salah satu Depidar Soksi yang paling aktif melaksanakan kegiatan, ya. Kang Yot ini melaksanakan kegiatan adalah Soksi Jawa Barat, ya. Peserta kegiatan, insya Allah peserta kegiatan Rapimnas dan Rakernas ini terdiri dari pengurus Depinas Soksi, lalu juga pengurus daerah, ya, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, termasuk juga lembaga konsentrasi dan badan. Jumlah peserta insya Allah berjumlah 503 orang. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam Rakernas dan Rapimnas ini, kegiatan Rapimnas dan Rakernas ini meliputi pembukaan hari ini
yang akan dilanjutkan nanti sidang-sidang komisi, lalu perumusan rekomendasi strategis, lalu nanti akan penetapan hasil Rapimnas dan Rakernas, baru terakhir nanti ditutup kegiatan ini dan insya Allah Ketua Umum DPP Golkar Bapak Bahlil Lahadiah insya Allah akan bisa hadir dan menutup acara Rapimnas dan Rakernas Soksi. Tema kegiatan Rakernas dan Rapimnas Soksi tahun 2026 ini adalah memperkuat peran kerakyatan dalam transformasi ekonomi dan demokrasi inklusif. Hasil Rapimnas dan Rakernas, insya Allah beberapa hasil penting yang ingin dicapai, antara lain adalah penguatan konsolidasi organisasi dari pusat hingga daerah. Yang kedua adalah penetapan prioritas program kerja nasional. Yang ketiga adalah penguatan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Yang keempat adalah peningkatan peran Soksi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Yang kelima adalah penguatan sinergi dalam berbagai elemen bangsa. Dan yang terakhir adalah rekomendasi strategis terkait dengan isu sosial ekonomi dan politik nasional. Demikian saya kira sambutan singkat ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran panitia yang telah melaksanakan kegiatan Rapimnas dan Rakernas Soksi pada kesempatan ini. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf atas nama panitia penyelenggara apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan. Demikian sambutan dan laporan penyelenggaraan Rapimnas dan Rakernas Soksi pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak TB Iman Aryadi. Selanjutnya Akan ada sambutan dari Ketua DPP Partai Golkar Provinsi Jawa Barat DPD. kepada Bapak Daniel Mutakin Syaifuddin. Disilakan. Pak Ketua, silakan Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ketua Umum Depina Soksi beserta jajaran pengurus yang hadir, Ibu Sekjen, yang paling cantik, Pak Bendahara, Ketua Harian dan sekaligus juga Ketua Panitia, para sesepuh Depina Soksi, Pak Ahmadi Nur Supit, Ketua Dewan Pembina beserta jajarannya juga yang hadir, Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Kanda Hatta, selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Gubernur Jawa Barat beserta Pak Wagub Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang baik bagi Soksi untuk melaksanakan Rakernas dan juga Rapimnas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan insya Allah kita umatnya sampai akhir zaman. Ini mohon maaf saya baru tahu kalau diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Kita Pak Ketua Depinas, Ketua Umum, saya melaporkan Alhamdulillah Jawa Barat sudah melakukan Musda Golkar, dan yang terpilih adalah kader dari Soksi. Karena kalau Soksi itu kan semangatnya maju terus, pantang mundur. Jadi ketika saya diperintahkan oleh Ketua Depinas untuk maju, pokoknya maju terus, pantang mundur, kira-kira gitu. Dan alhamdulillah saya sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat datang juga kepada seluruh kader Soksi dari seluruh Indonesia
yang hadir pada kesempatan kali ini. Selamat menjalankan Rakernas, selamat menjalankan Rapimnas. Mudah-mudahan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik buat organisasi yang kita cintai bersama ini. Sama-sama kita dukung apapun yang menjadi keputusan dan juga kebijakan organisasi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala waktunya sudah menyempatkan hadir di Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai Ketua DPD merasa bangga sekali Rakernas dan juga Rapimnas bisa dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan setiap kegiatan-kegiatan yang skala nasional, Ibu Sekjen, ini saya yakin yang usul karena Ibu Sekjen berasal dari Jawa Barat juga, Pak Ketum ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Pantang mundur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daniel Mutakin Sapiudin selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Selamat atas terpilihnya beliau sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Semoga bisa membawa Golkar Jawa Barat lebih maju lagi ke depan. Maju terus. Kayak ulah nundutan atuh. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Pokoknya mau nundutan kene, dikit tuh gede ikut saya. Nah, makin bengong nih Kang. Apa itu artinya? Nundutan Iya, itu apa? maksudnya kita ini semuanya semangat. Ya, Betul bahkan sekali. tadi pagi ya kita sudah ketahui bahwa acara akan dimulai pukul 7 malam, dimajukan pukul 16 atau pukul 4 sore. Tapi semuanya semangat, maju terus, pantang mundur. Semangatnya luar biasa sekali ya, terasa. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Maju terus. Wah. Ya baik, selanjutnya hadirin kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Kepada Bapak Deddy Mulyadi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Punya ongkos enggak? Ada Ketua Umum Depinas aman. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua Umum Depinas Soksi yang hadir pada hari ini untuk memberikan kontribusi bagi warga Jawa Barat, kontribusi bagi warga Kota Bandung. Mohon maaf saya tadi terlambat karena berangkat dari rumahnya jam 13, tapi macetnya luar biasa karena arus wisatawan ke Jawa Barat hari ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan datangnya keluarga besar Soksi ke Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Soksi, Bapak Thomas Suyatno, saya ucapkan terima kasih. Ketua Dewan Kehormatan, ini senior kita semua, mantan menteri yang sangat berpengaruh di era Pak Harto, Bapak Utoyo Usman, panjang umur, berkah selalu. Kemudian Ketua Dewan Pakar Soksi, ini dengar nama ini dulu saya selalu tertarik ketika saya masih SMA, Bapak Bomer Pasaribu. Ini sangat kayanya luar biasa, punya pasarnya aja beribu-ribu. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Muhammad Hatta, panggilannya Kanda Hatta, walaupun sudah sepuh tetap menjadi Kanda, jadi kelihatan muda. Saya ucapkan terima kasih kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat, kemudian Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Kang Daniel Mutakin. Ini anak muda, menurut saya sih adik ya, pinter, cantik, visioner, orang Purwakarta lagi, Sekretaris Jenderal DPP Depinas Soksi.
Saya ucapkan terima kasih menjadi penerus ayahanda tercinta. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Wah, Pak Yon tuh merangkap jabatannya. Di sini Wakil Ketua Umum, Ketua DPD Proksopsi Provinsi Jawa Barat, politisi senior sepanjang zaman, siapapun Ketua DPD-nya, Pak Yon Ketua Praksinya. Seluruh pengurus Soksi, Ketua Depidar se-Indonesia yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan juga ada Teh Neti, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Bandung, kembali ke rumah. Dan seluruh para anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, saya ucapkan terima kasih. Barangkali dari sisi personal, saya ini baca buku Soksi itu tamat. Saya waktu masih aktif di HMI dulu, ini ada Teh Netinya, sama Kang Ade diminta baca buku dan membagikan buku. Biografinya Pak Suhardiman. Judulnya Kupersembahkan pada Pengadilan Sejarah. Tentunya referensi ini menjadi referensi penting bagi kita untuk mengingatkan kembali bahwa Soksi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam upaya menjadi sintesa terhadap pergerakan kaum buruh pada saat itu. Sehingga ada istilah buruh, kemudian Trikarya mengambil istilah karyawan. Intinya adalah mengakomodir seluruh apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan para karyawan di Indonesia, terutama mereka yang bekerja di perkebunan, untuk memiliki kontribusi politik, memiliki visi politik yang sama, kemudian melahirkan kesejahteraan. Saya Pak Ketua Umum bicara bahwa bicara tentang buruh, bicara tentang karyawan, ada dua menurut saya. Kalau yang di kalangan buruh industri, hari ini perjuangan dan pergerakannya relatif sangat dinamis dalam setiap waktu. Karena organisasi yang menanganinya sangat banyak, dan pemerintah selalu memberikan respon positif dalam setiap waktu. Tetapi yang harus menjadi bahan perhatian kita semua adalah penderitaan atau degradasi kesejahteraan yang dialami oleh para karyawan di perkebunan. Yang dikelola oleh BUMN yang dalam setiap waktu mengalami degradasi yang tajam. Degradasi itu meliputi semakin menurunnya sektor perkebunan, daya dukung lingkungannya sangat semakin rendah dan orang semakin tidak peduli. Yang kedua, upahnya juga sangat rendah. Yang ketiga, ketika pensiun juga sangat rendah, rata-rata Rp300.000 per bulan. Itulah yang memberikan kontribusi terhadap dampak kemiskinan di Jawa Barat. Kemiskinan di Jawa Barat itu berputar pada wilayah-wilayah di antaranya Jawa Barat Selatan, dari mulai Sukabumi, Cianjur Selatan, Garut Selatan, sampai ke wilayah Tasik, dan mayoritas mereka itu adalah karyawan perkebunan. Kemudian yang kedua, degradasi lingkungan karyawan perkebunan itu diambil alih dengan sektor perkebunan sayur. Sektor perkebunan sayur juga menurut saya memberikan kontribusi kemiskinan lagi. Kenapa? Karena para bandarnya yang kaya raya, tapi mereka yang kulinya itu rata-rata upahnya 30.000 per hari, bahkan ada yang di bawah 30.000 per hari. Di samping itu, lingkungan mengalami degradasi, perubahan culture antara perkebunan teh menjadi perkebunan sayur, areal hutan tutupan berubah menjadi perkebunan sayur. Ada dua ancaman terbesar dalam masa depan. Yang pertama, ancaman kemiskinan yang berlangsung hari ini. Yang kedua adalah ancaman degradasi lingkungan yang menguras dana APBN dan APBD dalam bentuk bencana dalam setiap waktu. Maka mari kita bersama-sama untuk mencari solusi bagaimana karyawan perkebunan yang rumahnya hari ini sudah mulai hampir roboh itu berubah nasib. Dari sintesa ini mudah-mudahan dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi Keuangan, Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan. Yang pertama adalah merecovery area perkebunan, karena itu
tujuannya adalah membangun konservasi dan ekosistem. Ekonomi itu tidak begitu kuat dalam pandangan saya, konservasi yang utama. Maka hari ini Pemprov Jabar mulai mempekerjakan masyarakat dengan upah dari Provinsi Jawa Barat untuk menanam teh di areal-areal pegunungan, areal perbukitan yang oleh PTPN tidak dikelola dan dialihfungsikan peruntukannya, bahkan disewa-sewakan. Dengan upah ini diharapkan dalam jangka panjang perkebunan menjadi kokoh, tapi masyarakatnya bisa mendapat upah yang cukup dari provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merenovasi seluruh rumah-rumah yang di areal perkebunan itu, yang umurnya rata-rata 40 tahun, 50 tahun, dengan rumah-rumah panggung yang memiliki fungsi sebagai rumah hunian atau homestay. Sehingga mereka dalam mendapat keberuntungan hikmah dari perkembangan industri kepariwisatan yang berkembang. Metik tehnya boleh hanya 30.000, tetapi dia mendapat setiap waktu ada kunjungan ke daerah-daerahnya, mereka nginep dalam homestay-homestay yang milik karyawan, yang itu dirubah oleh pemerintah provinsi sehingga dia mendapat tambahan penghasilan. Sehingga hari ini ada sebuah ironi, ironinya adalah kaum perkebunan menjadi kaum yang marginal, miskin, tetapi tontonan kebun tehnya melahirkan orang-orang kaya baru yang menikmati dari industri kepariwisataan. Nah, kerangka yang basic keadilan inilah yang barangkali nanti menjadi pikiran dan rekomendasi kita semua. Karena bagaimanapun ada dua hal yang harus menjadi bahan perhatian kita. Hutan harus terjaga, perkebunan harus terkelola, tapi rakyat harus sejahtera. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan kehadiran serta rapat kerja nasional keluarga besar SOKSI ini berbarengan dengan hari jadi Tatar Sunda, yaitu pada hari Senin sebenarnya, tapi kegiatannya hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan kita ada, kalau mudah-mudahan bisa hadir, kita ada pemantasan drama kolosal, judulnya Pajajaran Gugat. Di antara yang kita gugat adalah perkebunan. Itu kemudian juga kehadirannya juga cukup membanggakan bahwa ini cermin Jawa Barat, Kota Bandung, dan masuknya ini sih Kabupaten Bandung, Cimenyan itu. Kabupaten Bandung itu merupakan daerah yang ramah bagi semua orang dan nyaman bagi semua orang. Mohon maaf apabila tadi kanan kirinya masih kelihatan kumuh karena pembenahan Pemprov dan Pemkot itu belum sampai ke arah selatan. Insya Allah mungkin dalam 2 bulan ke depan Kota Bandung akan kinclong, gemerlap, sekinclong dan gemerlap SOKSI. Saya ucapkan terima kasih, selamat berapat koordinasi nasional. Semoga kita semua senantiasa bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, bisa menjaga kemakmuran rakyat, bisa menjaga seluruh amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat. Bagi saya, hadir di tengah keluarga besar SOKSI, itu sama dengan saya kembali ke mantan. Karena saya adalah mantan anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Jadi, hubungan tidak bisa selamanya bersama dalam satu rumah, tapi silaturahmi dan kebaikan tetap kita terjaga. Kerjasama untuk bangsa bisa kita lakukan secara bersama-sama. Karena apa? Karena merah dan putih adalah warna kebanggaan bangsa kita. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih, mohon maaf tadi tersebut. Ini senior saya juga, Bapak Idrus Marham. Terima kasih atas kehadiran Jawa Barat. Bapak Kiai, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang begitu luar biasa. Hadirin, marilah
kita simak bersama pidato kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Depina Soksi sekaligus membuka secara resmi pembukaan Rakernas 1 dan Rapimnas 1 Soksi tahun 2026. Kepada Bapak Muhammad Misbahun, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Gubernur Aing, Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang luar biasa. Saya mengatakan Bapak memang luar biasa. Luar biasa dalam segala hal. Mudah-mudahan kita ikut Bapak dalam mengangkat derajat dan harkat martabat masyarakat Jawa Barat. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan. Ini kalau dilihat dari bajunya sudah jelas Pak, kadernya Partai Golkar. Yang terhormat para bini sepuh dan tokoh Depina Soksi, Bapak Ahmadi Nur Supit, Ketua Dewan Pembina Soksi. Beliau ini Ketua Umum Depina Soksi sebelum saya, Pak. Kemudian ada Bapak Profesor Thomas Suyatno, Ketua Dewan Pertimbangan Soksi. Yang terhormat Bapak Profesor Bomer Pasaribu, Ketua Dewan Pakar Soksi. Kemudian ada Bapak Utoyo Usman, ini memang legend Pak beliau ini. Beliau sekarang 93. Ketua Dewan Kehormatan Soksi. Jadi di Soksi itu kalau umur panjang katanya harus ikut Soksi, Pak. Pak Thomas itu 86, Pak Bomer 82. Ini Pak Utoyo 93. Ini panjang umur semua, Pak. Yang terhormat Kakanda kita semua, mewakili Bapak Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Dr. Idrus Marham. Ini juga legenda di Golkar, Pak, sekjen di banyak Ketua Umum Golkar. Yang hadir kemudian pengurus DPP Partai Golkar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian pengurus Hasta Karya dan saya Partai Golkar. Ini ada dari Satkar Ulama dan saya ini ormas yang mendirikan sama seperti Soksi, Pak. Ada Pak Div Laksono. Yang saya hormati para anggota fraksi Partai Golkar, baik itu di DPR RI, ada Bu Nurul Arifin, Pak Dev, yang dari Provinsi Jawa Barat maupun yang di kabupaten kota. Kemudian yang saya hormati ini idola baru, Pak, di Soksi dan juga di Partai Golkar, tapi punya Soksi, Pak. Sekjen Depina Soksi, Ibu Putri Komarudin, satu kampung sama Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur ini mungkin Gubernur Aing, ini Tete Aing, Pak.
Yang saya hormati Bendara Umum Depina Soksi, Bapak Bagus Adi Mahendra Putra. Kemudian Ketua Harian yang juga sekaligus Ketua Penyelenggara, Bapak Tubagus Iman Haryadi. Para Wakil Ketua Umum Depina Soksi, ini ada Pak Rudi Alfonso, ada Pak Aziz Samuel, kemudian ada Pak Gifar, Reno, kemudian Pak Hakim, ada Pak Ferdi, tadi saya lihat, para pengurus lembaga konsentrasi yang hadir, dan yang kita banggakan di sini adalah, tadi sengaja saya sebut terakhir, bukan terakhir Pak, di tengah-tengah, karena kita semua menghormati beliau, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Kandahata, yang legend sampai hari ini, Pak. Ketua Etik, Ketua Majelis Etik, itu Ketua Majelis Etik, mohon maaf, yang kalau kita rapat fraksi, fotonya ada di dinding fraksi Partai Golkar, Pak. Itu. Yang saya hormati pada hari ini yaitu Forkompimda Jawa Barat, kemudian Ketua Pengarah dan Ketua Pelaksana Bang Hakim dan Bang Risman Pasigai, para Ketua Depidar Soksi seluruh Indonesia yang hadir, para Ketua Depicap Soksi se-Jawa Barat, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengkaruniakan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu pada agenda Soksi, yaitu Rakernas 1 dan Rapimnas 1 di Bandung, Jawa Barat pada hari ini, yang direncanakan tanggal 15 sampai tanggal 17 Mei 2026, yang kebetulan bersamaan dengan kenaikan Isa Al-Masih, libur panjang, sehingga Jawa Barat makin yang sudah ramai menjadi makin ramai. Dan ini menjadi bukti bahwa satu, peran Jawa Barat ini memang penyangga utama ibu kota, sudah bukan ibu kota ya, penyangga utama daerah khusus Jakarta. Dan kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tema Rakernas dan Rapimnas hari ini adalah memperkuat peran kekaryaan dalam transformasi ekonomi dan demokrasi inklusif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Gubernur Aing dan wakilnya, serta hadirin yang berbahagia, apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari konsolidasi besar Partai Golkar. Konsolidasi Soksi ini adalah upaya kami untuk memberikan penguatan terhadap konsolidasi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Konsolidasi ini harus diberikan sebuah bukti-bukti konkret bahwa ormas yang terkonsolidasi adalah ormas yang melakukan upaya kaderisasi yang kuat. Kenapa kami memilih Jawa Barat? Karena Jawa Barat ini memang lumbungnya Partai Golkar. Dari 102 kursi DPR RI Partai Golkar, 17 berasal dari Jawa Barat. Untuk kekuatan DPR di Provinsi Jawa Barat ini, Golkar memperoleh 19 kursi, di bawah partai pemenang yang 20 kursi, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan dari 19 itu banyak kader sosi yang berkontribusi, juga termasuk yang di DPR RI. Artinya apa?
bahwa kita sedang memberikan penguatan terhadap Jawa Barat. Selain Jawa Barat juga salah satu provinsi terbesar di Indonesia dari jumlah penduduk dan jumlah pemilihnya juga terbesar, dan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi setiap kader Partai Golkar untuk memberikan penguatan bagaimana posisi Partai Golkar di Jawa Barat ini harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Targetnya Ketua Umum Partai Golkar yaitu menaikkan kursi, Pak. Dan menaikkan kursi ini mempunyai makna yang strategis. Strategis dari sisi pemaknaan dan strategis dari sisi memposisikan posisi politik Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada situasi saat ini, kenapa kami mengambil tema mengenai memperkuat peran kekaryaan dalam transformasi ekonomi dan demokrasi inklusif? Karena saat ini dengan adanya situasi geopolitik yang makin dinamis, lahirnya konflik Rusia dengan Ukraina, lahirnya perang di Timur Tengah, Amerika mendukung Israel dalam perang melawan Iran, memberikan dampak yang luar biasa kepada perekonomian dunia. Karena Timur Tengah salah satu sumber energi dunia. Tekanan di sana memberikan tekanan kepada seluruh dunia. Akibatnya apa? Akibatnya banyak negara sekarang harus menaikkan harga BBM mereka. Minyak melewati harga $100 per barel. Harga ini adalah harga yang sangat tinggi dari perkiraan awal di APBN kita, yaitu cuma sekitar $70. Tapi ada satu keinginan yang sangat kuat dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan tertentu, untuk menjaga inflasi kita, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita, bahwa pemerintah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Artinya bahwa pemerintah ingin memanggul beban yang dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menikmati subsidi. Tentunya ini butuh pengorbanan yang luar biasa dari negara. Pengorbanan negara yang luar biasa ini perlu diberikan penguatan dan perlu diberikan dukungan politik yang kuat. Karena pada saat yang sama banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola APBN. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan apakah mampu kita bertahan sampai akhir tahun membiayai subsidi ini. Tentunya pemerintah tidak asal hitung, tidak asal memberikan penguatan terhadap harga subsidi yang tidak naik. Pemerintah memastikan bahwa sepanjang rata-rata harga minyak dunia sampai akhir tahun di angka $100 per barel, maka pemerintah masih mampu untuk menanggung beban itu. Artinya bahwa selama $100 per barel, pemerintah akan berkorban untuk rakyatnya. Karena apa? Harga itu masih bisa ditanggung oleh pundaknya negara. Rakyat bisa membeli kebutuhan pokoknya sehari-hari, rakyat bisa memenuhi kebutuhannya yang lain, memberikan seragam sekolah anaknya, memperkuat kebutuhan gizi keluarganya, dan ini tentunya butuh sebuah keputusan politik yang kuat. Kami di Partai Golkar memberikan penguatan itu, apalagi Ketua Umum Partai Golkar adalah menteri yang membidangi sektor energi,
sektor yang saat ini sektor yang paling strategis dan dibicarakan hampir tiap hari oleh rakyat Indonesia, bahkan oleh masyarakat dunia. Untuk itu, Soksi harus bisa menjadi bagian yang berkontribusi memberikan dukungan itu, dukungan kepada pemerintah, dukungan politik kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menjadi bagian yang utuh dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, tentunya ini harus mempunyai pertumbuhan ekonomi kita saat ini juga harus dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah baru saja melalui Badan Pusat Statistik mengumumkan tentang pertumbuhan ekonomi kuartal yang pertama 5,61%. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi periode setelah COVID, bahkan beberapa periode sebelum COVID ini termasuk dalam kategori yang tinggi. Ada beberapa pihak yang mempertanyakan tentang pertumbuhan ekonomi ini yang sebenarnya atau manipulasi dari angka-angka statistik. Saya ingin memastikan bahwa sampai hari ini Badan Pusat Statistik itu adalah lembaga yang sangat kredibel, independen, mereka menaungi banyak ahli-ahli statistik dan mereka menghitung angka-angka itu dengan sangat teliti. Kemudian ada pertanyaan, kalau pertumbuhannya 5,61, kenapa sektor manufaktur mengalami pertumbuhan tapi kemudian konsumsi gas dan energinya berkurang? Saya ingin memastikan bahwa sektor manufaktur yang tumbuh itu tidak semuanya mengkonsumsi gas yang seperti dispekulasikan di dalam banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para analis ekonomi yang meragukan pertumbuhan ekonomi tersebut. Tidak semua sektor manufacturing menggunakan konsumsi gas. Dan pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab oleh mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 2026 ini adalah tahun kedua pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tahun depan akan menjadi pemerintahan tahun ketiga, 2028 kita sudah mempersiapkan masa pemilihan umum untuk 2029. Partai Golkar sesuai arahan Bapak Ketua Umum harus melakukan konsolidasi vertikal dan horizontal. Dan Soksi hari ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh kader Partai Golkar yang berada di bawah Ormas Soksi untuk memberikan dukungan dan atas keputusan mengenai sistem pemilu dan pilkada yang akan diputuskan oleh pemerintah. Apapun yang diputuskan, sistem apapun yang digunakan, kita harus total memberikan dukungan. Karena Soksi adalah bagian dari Partai Golkar dan Partai Golkar adalah partai pendukung terbesar di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Dukungan Partai Golkar terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah selama ini itu akan memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada pemerintah untuk apa? Menjalankan program-program itu sampai di tengah masyarakat. Sistem pemilu sedang dirancang ulang. Sistem pilkada demikian juga. Untuk itu, dalam rangka memberikan kajian, dalam rangka menyusun ulang itu, saya meminta seluruh kader Soksi untuk berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran yang terbaik bagi sistem politik di Indonesia ke depan. Karena bagaimanapun juga sistem politik, sistem pemilu, dan metode yang digunakan itu sangat mempengaruhi kebesaran Partai Golkar ke depan. Dan di dalam kebesaran Partai Golkar ada kontribusi kader Soksi di sana.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi kita harus menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Demokrasi kita juga harus menjadi demokrasi yang inklusif. Inklusif ini mempunyai makna bahwa seluruh masyarakat harus bisa merasakan semua. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, tapi merata dirasakan oleh semua rakyat. Pengorbanan pemerintah tidak hanya kepada BBM bersubsidi, tetapi hampir kepada semua lini kehidupan. Siapa yang mempunyai anak usia sekolah, mulai dari SD sampai SMA, merasakan apa yang namanya bantuan operasional sekolah. Itu datangnya dari negara. Melalui APBN, 20% anggaran pendidikan merupakan mandat konstitusi, itu digunakan sebagian untuk biaya operasional sekolah. Di sini banyak senior-senior Partai Golkar pada saat amandemen sampai yang kelima konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, mereka adalah orang-orang yang berkontribusi terhadap mandat 20% tersebut. Kami saat ini hanya sebagai penerus bagaimana mengamankan mandat Undang-Undang Dasar 45, 20% APBN untuk pendidikan itu benar-benar direalisasikan. Mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur sampai Papua. Masyarakat merasakan itu semua. Di luar itu semua, pemerintah juga memberikan subsidi terhadap listrik. Listrik yang menyala kita hari ini ada sebagian peran pemerintah dan negara di sana. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian menjadi pengusaha UMKM, mendapatkan kredit KUR, maka ada peran negara yang memberikan subsidi bunga terhadap Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi transportasi ada yang naik kereta, naik bus pergi ke sini, di sana ada subsidi negara yang kita rasakan di dalam transportasi kita. Negara hadir dalam mulai kita bangun, mengendarai motor kita, sampai kita menyalakan listrik kita, negara hadir di tengah-tengah kita semua. Karena kita sering merasakan kehadiran listrik ini, kita sering membeli BBM seakan-akan kita tidak merasakan kehadiran negara. Dan tugas saya hari ini adalah mengingatkan kembali bahwa negara itu hadir tidak dalam jumlah ratusan juta, tidak dalam jumlah puluhan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, tapi ratusan triliun untuk memberikan sumbangsi kepada subsidi sampai kepada bantuan sosial. Negara hadir untuk rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, demokrasi yang inklusif bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami bisa menyampaikan seperti ini. Karena apa? Demokrasi berjalan sangat tertib di Indonesia. Saya bukan anaknya siapa-siapa, bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi ketua umum Depinasoksi karena proses demokrasi yang inklusif berada di ruang-ruang ormas, ruang partai politik, dan dimanapun berada. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Soksi yang selama ini telah berkontribusi luar biasa kepada Soksi, kepada partai, dan yang terutama kepada bangsa dan negara. Bapak-bapak yang hadir di depan ini maupun yang di belakang, masing-masing mempunyai kontribusi sesuai kapasitas dan fungsinya. Saya sebagai Ketua Umum Depinasoksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena Bapak Ibu sekalianlah yang membesarkan Soksi sampai hari ini. Kami anak-anak muda ini adalah generasi penerus.
Kami ingin menjadi generasi penerus yang bisa menjadi penerus yang baik. Mewarisi nilai-nilai, mewarisi semangat, mewarisi semua hal-hal baik yang bapak-bapak dan ibu-ibu ajarkan kepada kami. Untuk apa? Untuk berbakti kepada ormas, berbakti kepada partai, yang utama berbakti kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai kita sebagai organisatoris hanya dinilai dari kontribusi kita untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam perjalanan Soksi penuh dengan dinamika, penuh dengan riak-riak, Soksi yang hari ini bisa menyelenggarakan Rakernas dan Rapimnas dan dihadiri oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, oleh Ketua Dewan Etik, dan oleh senior-senior yang lain, karena Bapak Bahlil Lahadalia memutuskan hanya ada satu Soksi. 15 tahun Soksi ini memperjuangkan pengakuan bahwa hanya ada satu Soksi. Dan alhamdulillah dalam periode kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia hanya ada Soksi yang didirikan oleh Bapak Profesor Dr. Letnan Jenderal Purnawirawan Suhardiman. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menunjukkan sikap berterima kasih yang baik, menjadi konsolidator yang baik, sehingga tidak belok kiri, belok kanan, untuk kemudian tengok kiri, tengok kanan, tapi kita tahu cara berterima kasih kepada siapa yang memberikan pengakuan terhadap Soksi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penyelenggara, Bapak Tubagus Iman Aryadi, beserta seluruh jajaran, ada SC Bang Hakim Kamarudin dan OC Bapak Risman Pasigai, tentunya didukung penuh tadi dengan koordinasi yang baik dengan Ibu Sekjen Putri Komarudin, sehingga semuanya bisa terselenggara dengan baik acara Depinas ini, termasuk kepada siapapun yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik material maupun non-material pada acara ini, sehingga bisa terselenggara dengan baik. Acara ini sebagaimana biasanya seharusnya merupakan kegiatan rutin, karena begitu Depinas terbentuk pada Munas tahun lalu, maka tugasnya Depinas untuk menyusun program kerja, dan program kerja tersebut harus disusun dalam sebuah forum rapat kerja nasional dan rapat pimpinan nasional yang melibatkan keterlibatan daerah dan seluruh pengurus Depinas dalam rangka membangun partisipasi kolektif untuk kebijakan Soksi dalam 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selaku Ketua Umum Depinas Soksi, saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada pelaksanaan Rapimnas dan Rakernas hari ini sampai nanti hari Minggu. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terkira kepada semua yang hadir pada hari ini, dari dewan-dewan, dari DPP, dari Dewan Kehormatan, ada Wakil Ketua Umum Abangda Idrus, dan yang terutama adalah Gubernur Aing yang telah hadir membuat acara ini makin meriah dan makin semarak, termasuk kepada Bapak Wakil Gubernur. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada sambutan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dan arahannya Pak Ketum. Izin mohon untuk tetap di atas panggung.
karena akan dilanjutkan dengan prosesi pembukaan. Dan mohon berkenan untuk mendampingi ke atas panggung Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Sekjen Depinas Soksi, Bendum Depinas Soksi, Ketua Harian Depinas Soksi sekaligus Ketua Penyelenggara, Ketua SC dan Ketua Depidar Jawa Barat. Hadirin, prosesi pembukaan akan dibuka dengan menggoyangkan angklung bersama-sama. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang berada di barisan terdepan dan barisan kedua, angklung berada di bawah meja atau di depan kursi Anda. Iya, baik. Sudah siap sepertinya. Oh belum, sedang dibagikan angklungnya. Betul, ini ya. tampaknya semangatnya sudah tidak terbendung lagi nih Kak. Iya, betul. Supaya kental sekali Jawa Baratnya ya. Budaya nak Sunda pisan sawarna Kang. Baik, izinkan kami memandu dalam hitungan 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, pembukaan Rakernas 1 dan Rapimnas 1 Soksi tahun 2026 telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Pantang mundur. Dan untuk mengabadikan momen, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak, Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Izinkan kami memandu dalam hitungan 4, 3, 2. Silakan Bapak Ibu untuk lebih dirapatkan barisannya. Silakan berikan senyuman terbaik Anda. Baik. 4, 3, 2, 1. Boleh kepalkan tangan kanannya. Maju terus. Pantang mundur. Dan untuk sesi foto kedua, kami turut mengundang Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pakar Depinas Soksi, Ketua Dewan Pakar Depinas Soksi, Ketua DPD 1 Golkar Jawa Barat, Ketua Depidar Soksi seluruh Indonesia. Untuk Ketua Dewan Etik kami persilahkan untuk ikut bersama-sama. Kemudian juga Wakil Ketua Umum Bapak Idrus Marham untuk bisa bergabung di depan. Juga untuk seluruh Wakil Ketua Umum Soksi yang hadir untuk kita abadikan momen paling berharga ini ya kan? Iya, betul sekali. Akang, karena kita sedang di Bandung, Tanah Sunda. Bandung itu terkenal dengan orang someahnya. Someah itu artinya ramah. Jadi Bapak Iya. Ibu boleh silakan tersenyum. Berikan senyuman terbaik Anda. Iya. Dan Bapak Ibu, izinkan kami memandu dengan hitungan mundur. 4. Baik, silakan untuk lebih dirapatkan barisannya. Iya, baik. Siap? 4, 3, 2, 1. Maju terus. Maju terus. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto ketiga. Kami mengundang para rekan media, fotografer dan juga videografer untuk dapat bergabung bersama kami ke atas panggung. Berfoto dari atas dengan background seluruh Dan rekan peserta yang panitia hadir. boleh untuk membantu mengkoordinasikan para tamu undangan.
kita akan melakukan foto wifi, yaitu menghadap ke layar, dan juga pastinya para peserta untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Kami himbau kembali kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto wifi. Sambil mengepalkan tangan, Maju terus. maju terus, maju terus. Silakan berikan senyuman terbaik Anda. Kita abadikan momen paling berharga ini. Maju terus. Maju terus. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Hadirin, telah kita ikuti bersama pembukaan Rakernas 1 dan Rapimnas 1 Soksi tahun 2026. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Saya Sahrul Gunawan. Dan saya Dian Permatasari. Pamit undur diri. Maju terus. Mana semuanya biar kompak, maju terus. Maju terus. Selamat mengikuti Rakernas 1 dan Rapimnas 1 Soksi tahun 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Dan pastikan bahwa rapat kerja nasional 1 Soksi tahun 2026 akan dilaksanakan di ruangan ini tepat pada pukul 19.30. Kami informasikan kembali rapat kerja nasional 1 Soksi tahun 2026 akan dilaksanakan di ruangan ini tepat pada pukul 20.00. Cek. Kami informasikan kembali bahwa rapat kerja nasional 1 Soksi tahun 2026 akan dilaksanakan di ruangan ini tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Dan kami informasikan bahwa ada transportasi ke penginapan menggunakan HiS. Terdapat banner di setiap HiS ke Hotel Swiss Bell dan juga Jayakarta. Kami informasikan kembali bahwa ada transportasi ke penginapan menggunakan mobil HiS. Setiap mobil terdapat banner yang menuju Swiss Bell Hotel ataupun Hotel Jayakarta. Kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa tiada mungkin
cita-citanya menjadi nyata. Indonesia mengejawantah di dunia, Adi Nugraha yang maha pencipta, dari Sabang sampai ke Merauke, berjajah luas pesanan permai. Indonesia, negeri yang sangat ku cinta, dengarlah bisikan patriot bangsa Indonesia. Jiwaku berseraya di hayatku. Indonesia, semangatku, kau ku Kepada Bapak dan Ibu yang belum melaksanakan registrasi, bisa melakukan registrasi ulang di lobi hotel. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang belum melaksanakan registrasi, bisa melaksanakan registrasi di lobi hotel. Terima kasih.